Sahabat, kasus pembunuhan dengan mengubur dan mengecor jasad korbannya juga pernah terjadi di Semarang, Jawa Tengah, Februari 2018 lalu. Korbannya merupakan seorang perempuan pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Jasad korban ditemukan dicor dengan semen di dalam bak mandi milik seorang warga. Seorang wanita di Kendal, Jawa Tengah bernama Fitria Anggraini ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Jasad perempuan pemandu lagu di salah satu tempat karaoke tersebut dicor dengan semen di dalam bak di kamar mandi rumah milik Didik Ponco Sulistyo. Penemuan jasad Fitria terkuak berdasarkan pengakuan sang pelaku pembunuhan yang sekaligus merupakan pemilik rumah, Didik Ponco Sulistyo. Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Aris Munandar mengatakan pengungkapan pembunuhan terhadap Fitria berawal saat polisi menangkap Didik terkait kasus pembegalan sepeda motor yang terjadi di wilayah Boja, Kendal. Dari pendalaman pemeriksaan, pelaku pun mengakui kejahatannya yang lain, yaitu membunuh Fitria dan mengecor tubuh korban. Jadi posisinya mayat itu dibuang di dalam bak mandi yang terletak di kamar mandi salah satu rumah yang dibuku, yaitu rumahnya tersangka. Dan rumah tersebut kami curigai bahwa telah dilakukan penutupan dengan menggunakan semen yang masih agak basah. Akhirnya kami lakukan upaya paksa bongkar dan ternyata ditemukan sosok jenazah perempuan yang diduga adalah korban yang telah diakui oleh pelaku. Sementara itu, menurut Kepala Desa tempat korban tinggal di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, pelaku memang kerap menjemput korban di rumahnya. Korban yang pergi setelah dijemput pelaku tak lagi bisa dihubungi keluarga hingga akhirnya ditemukan tewas. Pelaku itu janjian sama korban. Iya. Untuk dijemput sekitar jam 2 siangnya setelah Jumatan. Jemput di rumah berarti? Jemput di rumah. Kemudian pas siangnya itu katanya dijemput, tapi dari pas mulai dijemput sampai hari ini enggak pernah komunikasi antara. Enggak pernah pulang juga ya? Pernah pulang juga enggak pernah komunikasi. Sudah berapa hari? Berarti nyari ya semingguan, berarti Jumat ke Jumat. Berdasarkan pengakuan sementara pelaku, ia menimbun korban dengan semen dan pasir dengan tujuan agar jasad korban tidak mengeluarkan bau tak sedap. Dari Kendal, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata untuk Turn Back Crime RTV. Ternyata, sahabat, korban dibunuh oleh kekasih gelapnya sekaligus pemilik rumah tempat bak mandi itu berada. Ironisnya, korban dibunuh hanya karena masalah utang sebesar Rp500.000. Pelaku pun mengaku nekat mengecor jasad korban lantaran bingung mengetahui korban tewas usai dianiaya oleh pelaku. Inilah detik-detik saat polisi mencoba mengevakuasi jasad Fitri Anggraini yang dicor dengan semen di dalam bak kamar mandi di rumah Didik Ponco Sulistyo yang berada di Desa Pugu Boja, Kendal, Jawa Tengah. Dengan menggunakan palu, polisi mencoba menghancurkan semen yang sudah mengeras ini. Hidup gadis berusia 24 tahun ini berakhir tragis setelah ia dibunuh oleh kekasih gelapnya, Didik Ponco, 28 tahun. Seakan tak ada penyesalan, dengan enteng Didik mengaku sempat berhubungan intim dengan korban sebelum membunuhnya lantaran perkara utang Rp500.000. Ironisnya, hal itu dilakukan di rumah pelaku saat istrinya sedang berada di rumah sakit. Sebenarnya udah ada jadian, dia SMS ke saya mau pergi, saya bilang mau jemput istri saya ke rumah sakit dulu. Dan itu sebelum kita pergi mau mampir ke rumah dulu, mau ambil baju. Langsung mampir ke rumah, ya itu kejadiannya waktu itu hari Jumat itu. Kita sebelum saya memulai pembunuhan ya
Saya hubungan intim dulu 1 kali sama dia. Dia mandi. Saya langsung nagih hutang uang saya itu. Dia langsung marah-marah. Ya, Didik memang merupakan suami dari teman dekat korban. 4 bulan. Jadi antara tersangka dan korban sudah saling mencintai atau punya hubungan asmara kurang lebih 4 bulan. Dan pada saat kemarin sebelum dieksekusi oleh pelaku, mereka juga melakukan hubungan yang dalam hal ini seperti suami istri. Kemudian karena pelaku tersinggung akhirnya dihabisi. Lalu apa yang membuat Didik begitu tega mengecor tubuh kekasih gelapnya? Keluarga saya panik, bingung, mau dibawa kemana juga bingung. Kalau dibawa keluar takut sama warga, juga bingung. Nah saya langsung punya inisiatif, tempatnya bak mandi itu kan ada bak mandi agak besar. Nah saya koras dulu airnya, sudah saya kering, terus saya ambil motor mobil, langsung starter mobil, tempat ke toko material, beli semen. Habis beli semen, pulang, saya tunggu semen, masuk korban saya bopong, saya masukin dalam bak mandi itu. Dari rumah pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kain yang digunakan untuk mencekik korban, ember, sisa semen, dan baju yang dikenakan korban. Perbuatan pelaku menghilangkan nyawa kekasih gelapnya membuat ia terancam menghabiskan 15 tahun hidupnya di balik jeruji besi lantaran dijerat pasal 338 tentang pembunuhan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Aji Pasalukadinata untuk Turn Back Crime RTV. Sahabat RTV, di Jember, Jawa Timur, seorang istri tega membunuh dan menguburkan jasad suaminya sendiri di lantai musola rumahnya. Tetap di Turn Back Crime.